Halo, saya sekarang bersama Pak Arif Rahman, Bupati Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Beliau ini kader NU yang sukses di politik dan pemerintahan. Usianya masih sangat muda, baru 42 tahun. Atau 24. 42 Semangatnya tahun. 24. Tanggal 8 Maret kemarin, karena itu kami dari Jawa Pos Radar Kudus mengucapkan selamat ulang tahun, Pak. Semoga sehat, umur panjang, dan selalu sukses membangun Blora. Matur suwun, Pak Yai. Pak Arif Rahman ini betul-betul mencurahkan semua pikiran, pengetahuan, dan pengalamannya untuk membangun Blora. Dipercaya banyak pihak. Sampai-sampai Pak Jokowi itu datang ke Blora itu sebulan 2 kali. Itu bagaimana Pak Arif cara pendekatannya? Jadi terima kasih Pak Bayaki. Jadi kebetulan Blora ini alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden dapat perhatian untuk beberapa proyek strategis nasional. Kita ada bandara, kita ada bendungan. Nah, pas kebetulan ketika itu akhir tahun sudah jadi, sehingga kita lobby lewat Pak Pratek, Pak Mensesnek. Beliau punya sangat concern sekali dengan Cepu, karena beliau aslinya juga berbatasan dengan Cepu, sehingga PSN ini Pak Presiden berkenan untuk hadir dalam tenggat waktu 1 bulan, jadi akhir Desember terus awal Januari, ya tidak ada 30 hari lah. Ini datang ke Blora 2 kali. Ya, ini memang sebagai bentuk kepedulian beliau sangat concern terkait dengan infrastruktur, baik bandara, bendungan, dan yang lainnya. Oleh karena itu tentunya kita akan ikuti untuk memajukan sebelah daerah. Memang kita harus dari pertama menata infrastrukturnya. Kebetulan tema apa yang kita angkat pas sesuai dengan apa yang memang Pak Presiden inginkan itu. Ya. Pak Arif ini juga sukses menggait investor-investor yang ada di Jakarta, termasuk para artis sudah pada didekati dan sudah ada komitmen untuk menginvestasikannya di Blora. Salah satu diantaranya untuk peternakan sapi. Ya. Itu betul Pak Arif? Jadi gini, kita ini Blora ini daerah di Jawa Tengah yang populasi sapinya itu terbesar, hampir 270.000 ekor. Nah, potensi ini tentunya kita harapkan ke depan menjadi sebuah sistem yang selama ini mungkin masih personal-personal, kita jamaahkan, kita komunalkan, sehingga terbentuk klaster-klaster peternakan. Ini salah satunya teman-teman diaspora, orang-orang Blora yang sukses di Jakarta, kita ajak pulang bangun kampung halaman. Kebetulan gak yang bersambut, UGM juga respon, sehingga kita ini ada mimpi untuk nanti mewujudkan peternakan terpadu ini, hulu sampai hilirnya dikerjakan satu tempat. Dan ini mungkin nanti akan direplikasi di beberapa tempat di Kabupaten Blora. Mimpi kita ada 16 kecamatan, dan ini bisa, kalau bisa menyebar ke semua titik, ini kami yakin ke depan dari sektor peternakan dipadu dengan sektor pertanian ini bisa mensejahterakan masyarakat Blora. Karena memang hobinya sudah beternak. Nah, ini kita juga dorong untuk bagaimana petani-petani milenial, anak-anak muda ini punya giroh, keinginan untuk menjadi peternak dan petani yang memang modern, yang memang milenial, dan memang nantinya bisa membawa kemaslahatan untuk Kabupaten Blora. Pak Arif kok bisa mendekati Raffi Ahmad, yang artis terkenal itu, untuk berinvestasi di peternakan sapi di Blora? Gimana ceritanya? Ya, kebetulan ada teman yang memang ditugasi Raffi untuk memetakan mana daerah-daerah yang potensi, karena soal pakan ini orang semuanya makan. Jadi banyak sekali para artis, para yang punya uang ini ingin berinvestasi di sektor pakan ini. Karena tadi ketika kebutuhan orang untuk, kesadaran orang untuk semakin pasca COVID ini ingin makan bergizi, ini kan pasti butuh asupan daging dan sebagainya. Nah, mereka tertarik memetakan kabupaten mana yang memang punya potensi dan punya concern untuk sektor peternakan ini. Nah, ini terus kita jalin. Selain Raffi Ahmad, diaspora yang sukses, Pak Kabar Eskrim,
Pak Jenderal Agus dan sebagainya, ada Pak Wakabareskim, Pak Sadiantono, semua kita ajak untuk ayo sesarengan bangun Blora, karena PR kita banyak, saya tidak bisa melakukan sendiri, tentunya harus dengan keterbatasan kemampuan anggaran kami ingin mengajak beliau-beliau yang sukses di berbagai bidang, termasuk di BUMN, direksi BUMN dan sebagainya untuk bersama-sama membangun Blora ini. Gitu. Pak Arief itu marketer yang sangat baik. Nah ini belajarnya dari Pak Bayati. Ini guru saya ini. Blora itu daerah yang terpencil, tapi obsesi beliau itu Blora akan di tengah. Iya. Dulu ada Bandara Mangkrak yang kemudian diselesaikan, dan penyelesaiannya itu pada saat Pak Arief menjabat sebagai Bupati. Nah, beliau inilah yang memasarkan itu sehingga ada penerbangan sekarang ini yang terbang, pesawat yang terbang dari Blora ke Jakarta maupun ke Surabaya. Iya. Gimana itu Pak ceritanya? Jadi memang untuk membuka akses sebuah kabupaten, orang akan melihat transportasi ke sananya itu seperti apa. Kita fasilitas di Cepu, Hotel Bintang 5, Bintang 4 sudah ada. Potensi wisatanya juga sudah ada. Tentunya orang akan mencari kemudahan, seperti halnya dulu senior saya di Banyuwangi, ketika membuka Banyuwangi, dimulai dari akses transportasi. Oleh karena itu, ketika ada alternatif, oh kalau mau ke Cepu itu langsung Halim ke Cepu, orang akan tertarik untuk datang. Bahkan ada ketika orang ke Cepu hanya pengen kulinernya, habis itu balik lagi. Ini menandakan bahwa memang dengan dibukanya transportasi ini, ke depan kita optimis. Dengan dukungan teman-teman media, termasuk Radar Kudus ini, kita akan sering mengadakan event lah untuk menarik orang-orang dari sana untuk datang ke Blora ini. Jadi kuncinya aksesibilitas, dalam hal ini transportasi harus kita buka, dan terima kasih ke pemerintah pusat punya concern untuk ini. Siap. Jadi begitulah memang menjadi pemimpin itu punya ide, punya konsep, tapi sekaligus sebagai marketernya, pemasarnya. Nah, inilah kunci keberhasilan, dan ini dipegang ada pada Pak Arief Rohman, Bupati Blora. Semoga sukses Pak. Terima kasih, Pak Baki. Terima kasih. Ya.